Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Hanli memeriksa diagram di tanah dan para prajurit lapis baja, dia melihat ke arah bagian langit yang ditunjuk oleh tombak perak. Di sana, ia menemukan sebuah bola cahaya emas yang terletak di ketinggian tak tentu. Bola cahaya perlahan berputar secara misterius dan menciptakan kontras dengan langit biru di sekitarnya. Ini segera membuat Hanli memikirkan simpul spasial. Meskipun bola cahaya itu bukan simpul spasial yang sebenarnya, itu pasti sesuatu yang mirip dengan celah spasial. Hanli menilai bola cahaya keemasan saat cahaya biru melintas di matanya, setelah itu sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Mungkinkah itu mengarah ke tempat misterius lainnya? Setelah beberapa lama, dia menarik pandangannya, tidak menemukan apa-apa lagi, dan mulai memeriksa 9 prajurit lapis baja. Prajurit lapis baja ini semuanya berkilauan dengan cahaya perak dan mengenakan baju zirah perak seragam. Namun, baju zirah dan tombak mereka semuanya dibangun dengan gaya sederhana yang unik untuk harta karun kuno, dan ada banyak rune yang tertulis di atasnya. Secara khusus, ada beberapa rune emas yang tidak jelas namun mendalam di beberapa area penting, dan itu jelas merupakan teks segel emas. Mata Hanli sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan sebelum menjentikkan jari dengan lembut ke arah salah satu prajurit lapis baja. Seberkas pedangki yang setebal jari ditembakkan dan mencapai bahu prajurit lapis baja, namun seolah-olah itu akan menembus bahu prajurit lapis baja tanpa halangan apapun, adegan yang mencengangkan pun terjadi. Tombak perak prajurit lapis baja patung itu tiba-tiba bergerak seperti kilat, menyerang Ki Pedang Biru dan membubarkannya dengan satu pukulan. Ekspresi Hanli berubah setelah melihat ini, dan dia mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan di depannya untuk memunculkan penghalang cahaya abu-abu sebelum melihat dengan hati-hati. Namun, di saat berikutnya, prajurit lapis baja perak itu hanya menarik tombaknya dan mengambil pose aslinya lagi. Jadi ini benar-benar boneka. Hanli bergumam saat ekspresinya sedikit mereda. Dia tidak tahu seberapa kuat boneka ini, tapi mereka masih bisa bergerak tanpa dikendalikan setelah bertahun-tahun sudah cukup mencengangkan. Namun, justru karena Hanli telah memastikan bahwa boneka-boneka ini tidak memiliki sifat spiritual apapun, dia menghela nafas lega. Tidak peduli seberapa kuat boneka itu hanyalah objek tanpa pikiran tanpa ada yang mengendalikannya, jadi tidak ada yang perlu dia takuti. Karena itu, Hanli tidak menghiraukan mereka lebih jauh dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa diagram langit berbintang besar di bawah kaki dengan hati-hati. Pada awalnya, diagram tersebut hanya menurutnya sebagai sesuatu yang sangat biasa saja. Namun, setelah memeriksanya lebih lama, dia tiba-tiba merasakan diagram itu kabur, mengikutinya seolah-olah hidup kembali. Adegan sekitarnya kabur, dan dia mendapati dirinya berada di dunia alternatif yang mendalam di bawah langit berbintang. Matahari dan bulan yang awalnya diam dan tak bernyawa tiba-tiba mulai melepaskan cahaya keemasan dan perak, dan di bawah iluminasi, semua bintang lainnya juga mulai bersinar dengan cahaya putih dingin sambil berputar secara ritmis mengelilingi matahari dan bulan. Pada saat yang sama, matahari dan bulan itu sendiri juga berfluktuasi dalam ukuran dan ketinggian dalam lingkaran yang terus-menerus, yang tampaknya menggambarkan berlalunya waktu. Beberapa periode berjalan lambat dan damai sementara yang lain berlalu dengan cepat. Hanli memandang dengan tenang pemandangan yang sedang berlangsung ini, yang tampaknya mengandung hukum langit dan bumi yang sebenarnya, dan pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak memikirkan apapun, juga tidak ingin memikirkan apapun, dia hanya secara pasif di bawah serta untuk perjalanan. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Seolah-olah keabadian telah berlalu dalam sekejap mata.
Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar saat gelombang kesejukan yang menyegarkan keluar dari dantiannya, lalu berputar di sepanjang kepalanya di sepanjang garis meridiannya. Di bawah rangsangan dari ledakan energi dingin itu, Han Li mengeluarkan erangan samar dan akhirnya kembali ke akal sehatnya, dengan demikian kembali ke kenyataan. Hampir pada saat yang sama, seluruh langit berbintang sepertinya merasakan sesuatu, dan hancur sebelum menghilang sebagai pecahan cahaya. Ketika Han Li benar-benar terbangun kembali, dia masih berdiri di platform tinggi, menatap diagram langit berbintang di tanah. Keabadian yang dia rasakan seolah-olah baru saja terjadi sebenarnya hanya berlangsung dalam rentang beberapa tarikan napas. Han Li segera menarik napas tajam saat dia buru-buru menarik pandangannya dari diagram. Diagram langit berbintang ini dijiwai dengan formasi ilusi yang sangat kuat yang jauh di luar jangkauan pemahamannya. Bahkan dengan indera spiritualnya yang kuat, dia ditarik ke dalamnya tanpa bisa memberikan perlawanan apapun, dan jika bukan karena teknik pengembangan hebatnya telah diaktifkan dengan sendirinya untuk menyeretnya kembali ke kenyataan, saya masih berdiri di tempat dalam keadaan benar-benar terpesona. Formasi ilusi yang baru saja dia alami begitu realistis, dan konsep realitas dan ilusi mengisinya dengan perasaan yang cukup bertentangan dan kompleks. Meskipun ketabahan mentalnya jauh lebih tinggi dari rata-rata orang, dia masih terpengaruh oleh pengalaman itu. Dia mengerutkan alisnya dengan erat sambil menutup matanya dan terus mengaktifkan teknik pengembangan hebat, mengurangi emosi yang tidak teratur di hatinya sedikit demi sedikit. Hanya setelah beberapa lama dia berhasil menekan fluktuasi emosinya yang besar, di mana dia membuka matanya lagi. Pada kesempatan ini, dia secara alami tidak berani melihat diagram langit berbintang lagi. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dengan ekspresi kosong untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang saat ekspresinya berangsur-angsur kembali normal. Dia bisa merasakan bahwa meskipun apa yang baru saja dia alami sangat berbahaya, itu juga memberikan kesempatan langka baginya untuk memperbaiki kondisi mentalnya, dan karena itu sangat bermanfaat bagi ketabahan mentalnya. Bahkan indera spiritualnya tampaknya menjadi sedikit lebih kuat. Mungkinkah diagram langit berbintang ini sebenarnya adalah batasan khusus yang dirancang untuk menyempurnakan kemauan seseorang daripada hanya formasi ilusi sederhana? Melihat diagram ini sangat mendalam, masuk akal jika item yang ditempatkan di tengah platform juga akan sangat luar biasa. Dengan mengingat hal itu, Han Li segera berbalik dan mulai menilai kursi taisi hijau yang duduk di tengah platform batu. Bahan yang digunakan untuk membuat kursi itu bukanlah kayu atau logam, tetapi seluruhnya berwarna hijau, dan ada lapisan cahaya tembus pandang yang berkilauan dari permukaannya. Han Li tiba-tiba mulai menatap tajam ke kursi saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Serangkaian rune perak yang berkilauan tiba-tiba muncul di kursi yang sebelumnya kosong, dan totalnya hanya ada lebih dari 100 rune, tetapi semuanya adalah teks perak miring. Dengan memori fotografi Han Li, dia secara alami dapat menghafalnya dalam sekejap mata, tetapi dia tidak tahu bagaimana itu muncul. Beberapa saat kemudian, semua rune perak ini hancur sebelum menghilang ke kursi di bawah sebagai titik cahaya spiritual. Han Li terus menatap kursi itu, tapi pikirannya sudah melayang ke untaian teks yang baru saja dia hafal. Beberapa saat kemudian, ekspresinya sedikit berubah, dan dia menemukan bahwa rangkaian teks itu tidak lebih dari mantra aktivasi yang sangat sederhana. Tidak ada awal dan akhir, dan bahkan tidak ada anotasi. Sungguh aneh. Han Li agak ragu saat dia melirik ke 9 boneka lapis baja, lalu ke arah bola cahaya emas di langit. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke diagram langit berbintang dan kursi taisi hijau saat dia dengan hati-hati membaca mantra di benaknya. Dia membelai dagunya, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya saat dia membuat penilaian kasar. Tiba-tiba, dia membuat segel tangan, dan cahaya keemasan muncul dari tubuhnya.
Sisik emas juga muncul di permukaan kulitnya, dan dia mengaktifkan Provenance True Devil Arts sekali lagi. Setelah itu, dia berteriak pelan, dan sesosok emas muncul dari belakangnya, lalu berubah menjadi proyeksi tubuh emas dalam sekejap. Han Li kemudian meletakkan tangan ke atas kepala, dan seberkas cahaya hitam terbang keluar sebelum menghilang ke dalam tubuh emas. Itu adalah Nas Chen Soul keduanya, Little Black. Setelah Nas Chen Soul memasuki tubuh emas, salah satu wajah jernih di tiga kepala tiba-tiba mendapatkan sepasang mata hitam pekat yang cerdas yang identik dengan orang normal. Kilatan cahaya keemasan kemudian muncul, diikuti oleh tubuh emas seperti surga melayang turun ke tanah sebelum mendarat di depan Han Li. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan tubuhnya kabur sebelum dia menghilang. Detik berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di udara sekitar 300 kaki dari platform tinggi. Han Li berdiri diam dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia telah menemukan bahwa begitu dia memasuki ruang di dalam layar, pembatasan penerbangan telah hilang. Itulah mengapa dia bisa naik ke udara untuk menilai semua yang terjadi di peron. Dia mengeluarkan instruksi untuk Nas Chen Soul keduanya, dan tubuh emas itu tiba-tiba membuat segel tangan dengan keenam tangannya sekaligus. Mantra yang mendalam kemudian diucapkan oleh kepala dengan sepasang mata hitam. Mantra diucapkan dengan sangat lambat, tetapi setiap suku kata diucapkan dengan cara yang sangat jelas, dan ini adalah mantra teks perak miring yang muncul di kursi Taisi. Mantra aktivasi belaka secara alami tidak akan membuat tahap tempering spasial menjadi seperti dia. Namun, di ruang yang aneh ini, dia tidak berani menggunakan tubuh aslinya untuk mengaktifkan mantra tanpa nama ini. Namun, dia bisa melakukannya dengan menggunakan Nas Chen Soul keduanya dan tubuh emasnya, dan kombinasi itu jauh lebih mampu mempertahankan diri dalam menghadapi bahaya daripada dia. Selain itu, menggunakan Nas Chen Soul keduanya untuk mengucapkan mantra ini pasti menghasilkan efek yang identik dengan mengucapkan mantra ini sendiri, jadi ini tentu saja merupakan pengganti yang sempurna. Mantra berlanjut, dan dalam sekejap mata, Nas Chen Soul kedua telah menyelesaikan seluruh mantra. Namun, tidak ada perubahan yang muncul di platform batu. Tubuh emas itu berdiri diam di peron tanpa ekspresi dan diam. Kelopak mata Han Li sedikit berkedut saat melihat ini, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Namun, setelah beberapa saat perenungan, dia segera menginstruksikan Nas Chen Soul kedua untuk mengucapkan mantra untuk kedua kalinya. Jadi, setelah sekitar 10 menit, Nas Chen Soul kedua telah mengucapkan mantra melalui tubuh emas 3 kali berturut-turut. Namun, setelah mantra ketiga kalinya selesai, 9 boneka lapis baja perak dan bola emas menyala di atas masih tidak menunjukkan perubahan apapun, seolah-olah mantra itu tidak berpengaruh sama sekali. Mata Han Li berkilat, dan ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia menilai kursi hijau di peron. Mungkinkah orang yang mengucapkan mantra harus duduk di kursi agar bisa bekerja? Aku ingin tahu apakah ini risiko yang layak diambil. Pandangan ragu-ragu muncul di mata Han Li. Tempat ini telah disembunyikan di tempat yang begitu misterius, jadi pasti menyimpan rahasia yang cukup penting. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang yang abadi jelas sangat menghargainya, bagaimana dia bisa rela pergi tanpa menjelajahi segalanya dengan kemampuan terbaiknya. Namun, formasi ilusi dalam diagram langit berbintang begitu menakutkan sehingga membuatnya sangat berhati-hati untuk membuat tubuh emasnya duduk di kursi di tengah diagram. Biarlah, risiko dan imbalan selalu berjalan beriringan. Secara umum, semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Aku telah berhasil mewujudkan tubuh emas, jadi aku hanya perlu mendapatkan Nas Chen Soul keduaku, untuk mengambil risiko. Jika saya melewatkan kesempatan ini, tidak mungkin saya akan menemukan reruntuhan abadi lainnya di alam roh. Setelah merenungkan teka-teki ini untuk waktu yang lama, ekspresi tekad akhirnya muncul di wajah Han Li.
Dia selalu cenderung melakukan kesalahan di sisi kehati-hatian, tetapi dalam menghadapi godaan besar yang disajikan oleh harta karun yang ditinggalkan oleh seorang yang abadi ini, bahkan dia diyakinkan untuk mengambil risiko. Hampir pada saat yang sama, cahaya aneh melintas di mata hitam tubuh emas itu, dan segera berjalan menuju kursi. Beberapa saat kemudian, tubuh emas besar itu berhenti di depan kursi hijau, dan tampaknya agak ragu karena terlalu besar untuk duduk di kursi itu. Dengan demikian, itu segera membuat segel tangan, dan dengan cepat menyusut di tengah kilatan cahaya keemasan, mengurangi tingginya sekitar 10 kaki. Baru kemudian dia duduk di kursi dan meletakkan tangannya di sandaran lengan sebelum mengucapkan mantra lagi. Pada kesempatan ini, perubahan mulai terjadi di sekitar tubuh emas segera setelah mantra diucapkan. Cahaya hijau tiba-tiba melintas dari kursi yang didudukinya, dan serangkaian rune perak muncul sebelum berputar di sekitar tubuh emas. Saat mantra semakin keras dan kuat, bintik-bintik cahaya spiritual 5 warna juga mulai muncul di udara di atas platform. Semakin banyak bintik cahaya spiritual mulai berkumpul, dan seolah-olah ada kepingan salju 5 warna yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Hati Hanli tergerak saat dia melihat pemandangan yang berlangsung di peron dengan tatapan intens tanpa berkedip. Hampir tepat setelah bintik cahaya 5 warna mulai muncul, cahaya keemasan, perak, dan putih tiba-tiba muncul dari diagram langit berbintang besar di peron. Matahari, bulan, dan bintang bersinar sebelum meledak menjadi cahaya spiritual dengan 3 warna berbeda. Cahaya spiritual melonjak sekali lagi sebelum langsung membentuk rune perak miring, rune segel emas, dan rune lain dalam teks putih. Rune membentuk formasi cahaya yang menyelimuti seluruh platform di dalamnya. 9 boneka lapis baja perak dan proyeksi tubuh emas terletak tepat di inti dan lokasi vital lainnya dalam formasi cahaya, dan hubungan yang tidak jelas namun mendalam tampaknya telah terjalin di antara mereka. Cahaya aneh melintas di mata Hanli saat melihat ini, tapi dia tidak mengambil tindakan tambahan. Naschen Sol kedua telah mencapai beberapa kalimat terakhir dari mantranya, dan cahaya biru bersinar melalui mata 9 boneka saat mereka akhirnya beraksi. Semua boneka tiba-tiba bergeser setengah langkah maju atau mundur dari lokasi aslinya, dan itu sama sekali bukan perubahan besar, tetapi ledakan fluktuasi pembatasan tiba-tiba dipicu. Fluktuasi beresonansi dengan formasi cahaya, dan pemandangan yang terbentang di dalam formasi langsung berubah. Bintik cahaya 5 warna yang melayang di udara bergetar sebelum terjun ke formasi cahaya seperti badai yang deras. Pada saat yang sama, api keemasan meletus dari tubuh 9 boneka saat memegang tombak perak. Api keemasan memantulkan baju zirah perak, membuat boneka-boneka itu tampak agung dan mengesankan seperti jenderal surgawi. Namun, boneka-boneka ini tentu saja tidak hanya untuk terlihat bagus. Begitu api keemasan muncul, semburan tekanan spiritual yang sangat besar tiba-tiba meletus dari tubuh mereka. Tekanan spiritual ini begitu besar sehingga langsung menyebabkan ki asal dunia di sekitar platform melonjak dan bergejolak sebelum membentuk hembusan angin keemasan yang kuat di udara. Hanli terletak lebih dari 300 kaki jauhnya, dan dia hanya nyaris tidak dilirik oleh hembusan angin keemasan, tetapi ekspresinya segera berubah secara drastis. Cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan dia menembak ke belakang seperti anak panah raksasa. Dia muncul kembali lebih dari 200 kaki dalam sekejap mata, dan dia berhasil menstabilkan dirinya setelah tersandung mundur beberapa langkah berturut-turut. Tekanan spiritual yang dilepaskan oleh boneka-boneka ini benar-benar menakutkan. Meskipun tubuh Hanli saat ini lebih kuat daripada rata-rata makhluk kelas suci, dia masih tidak dapat menahan tekanan spiritual bahkan untuk sesaat. Hanli secara alami cukup terkejut dengan perkembangan ini, tetapi tidak punya waktu untuk memikirkannya saat dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk mengalihkan pandangannya ke arah peron. Di sana,
Tombak perak di tangan 9 prajurit lapis baja tiba-tiba bergetar serempak sebelum masing-masing mengeluarkan pilar cahaya emas, yang melonjak langsung menuju bola cahaya emas di atas sebelum menghilang ke dalamnya. Suara gemuruh yang aneh segera terdengar dari dalam bola cahaya, dan cahaya di dalamnya mulai berputar dengan cepat, perlahan membentuk pusaran raksasa. Cahaya 3 warna berputar di dalam proyeksi cahaya besar, dan rune 3 warna yang ukurannya hampir sama dengan formasi perlahan muncul sebelum meluncur ke udara dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, rune raksasa itu menghilang ke dalam pusaran emas, dan cahaya keemasan melonjak hebat saat ledakan gemuruh yang keras terdengar. Setelah itu, fluktuasi spasial yang kuat meletus dari dalam pusaran, dan beberapa ledakan bergemuruh terdengar saat pilar cahaya emas yang meletus dari tombak perak langsung meningkat menjadi lebih dari 2 kali ketebalan aslinya, membuat ketebalannya sebanding dengan mangkuk besar. Cahaya terang juga meletus dari formasi cahaya di peron, memanifestasikan penghalang cahaya 3 warna yang substansial kemudian menyelimuti seluruh peron di dalamnya. Ada rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam hiruk-pikuk di dalam penghalang cahaya, dan melayang langsung ke tubuh emas yang duduk di kursi. Seluruh formasi cahaya diaktifkan hingga batas maksimalnya, dan gemuruh ledakan menjadi memekakkan telinga seperti guntur. Pada saat yang sama, Han Li tiba-tiba merasakan bahwa cahaya di sekelilingnya tiba-tiba meredup, dan ketika dia memeriksa sekelilingnya, dia langsung ketakutan. Dia telah kembali ke langit berbintang besar yang pernah menjebaknya. Namun, pada kesempatan ini, dia memiliki perspektif yang agak aneh di mana dia melihat ke bawah pada segala sesuatu dari atas, dan ada serangkaian bintang putih yang menghanguskan melayang tepat di sampingnya. Tubuh emas, kursi hijau, formasi cahaya 3 warna, prajurit lapis baja, dan pusaran emas juga terletak di langit berbintang yang sama. Han Li tiba-tiba melambaikan lengan baju di udara, dan pedang terbang yang panjangnya sekitar 1 inci melonjak, lalu berputar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya biru. Cahaya biru membelah beberapa bintang di dekatnya, benar-benar membubarkan, tetapi beberapa saat kemudian, bintang-bintang yang telah dihancurkan kembali normal di tengah kilatan cahaya putih. Han Li mengangkat alis saat melihat ini, tapi dia cukup lega secara internal. Tampaknya langit berbintang ini bukanlah alam ilusi, dan pada kesempatan ini, dia berhasil mempertahankan kejernihan pikirannya. Namun, saat pemikiran ini muncul di benak Han Li, fluktuasi spasial yang berasal dari dalam pusaran emas tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Fluktuasi tersebut tampaknya telah membentuk gelombang besar yang terlihat dengan mata telanjang, dan meletus dari pusaran ke segala arah. Langit menjadi kabur setelah fluktuasi ini, dan seolah-olah seluruh langit berbintang langsung terbalik dengan cara yang tidak disengaja. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar, dan pilar cahaya putih yang luar biasa tebal meletus dari pusaran emas. Pilar cahaya menghantam formasi cahaya di peron, meliputi kursi dan tubuh emas. Suara angin menderu dan gemuruh guntur terdengar dari dalam pilar cahaya, dan itu berisi rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Han Li saat ini berada ratusan kaki darinya, dia masih bisa merasakan kekuatan spiritual yang sangat murni yang terkandung di dalam pilar cahaya. Namun, tampaknya pilar cahaya tidak hanya mengandung ki spiritual, itu juga tampaknya dijiwai dengan aura yang sangat besar seperti bintang. Sebelum Nas Chen Sol kedua memiliki kesempatan untuk bereaksi, pilar cahaya telah turun ke atas tubuh emas, dan ruang di sekitarnya langsung mengencang saat semburan kekuatan berat yang tak tertahankan membebani tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan tubuh emas yang luar biasa, ia tidak dapat bergerak satu jari pun. Kekuatan spiritual murni di dalam pilar cahaya dan rune 5 warna melonjak ke tubuh emas dalam gelombang hiruk-pikuk yang tak terhentikan. Ekspresi Han Li berubah drastis saat dia melihat dari jauh. Pada jarak sedekat itu, Nas Chen Sol utamanya masih memiliki hubungan dekat dengan Nas Chen Sol keduanya,
jadi dia bisa merasakan semuanya secara langsung. Dengan masuknya kekuatan spiritual murni dan rune 5 warna yang hiruk-pikuk, Yin Devilishki yang mendalam yang telah dikultivasikan oleh Nas Chen Soul kedua ke puncak tahap mid, Nas Chen Soul langsung berkembang ke tahap akhir, seolah-olah kemacetan antara dua tahap bahkan tidak ada. Selanjutnya, Nas Chen Soul kedua terus menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang luar biasa di bawah iluminasi pilar cahaya. Beberapa saat kemudian, maju ke puncak tahap jiwa baru lahir dan menghadapi kemacetan tahap transformasi dewa. Ini adalah kendala yang bahkan Han Li baru saja atasi di masa lalu, namun Nas Chen Soul kedua hanya berkembang ke tahap transformasi dewa awal seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Basis kultivasinya masih ditingkatkan dengan cepat, dan kurang dari rentang 10 napas telah berlalu sejak pilar cahaya jatuh ke tubuh emas. Dapat dipahami bahwa Han Li sangat tercengang, dan dia hampir tidak dapat mempercayai informasi yang dikirimkan oleh Nas Chen Soul kedua kepadanya. Namun, yang lebih mencengangkan adalah bahwa proyeksi tubuh emas mulai runtuh di bawah pilar cahaya putih, hancur menjadi ribuan tetesan cairan emas yang melayang di dalam pilar cahaya. Dengan demikian, Nas Chen Soul kedua benar-benar terbuka. Namun, sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk mengetahui apakah ini perkembangan yang positif atau mengkhawatirkan, beberapa rune 5 warna di udara tiba-tiba menyusut menjadi seukuran butiran beras, lalu melonjak menjadi tetesan cairan emas. Tetesan cairan emas ini tampaknya telah dibersihkan berulang kali oleh semacam kekuatan misterius, dan Han Li dan Nas Chen Soul kedua tiba-tiba mengeluarkan teriakan kesakitan yang menyiksa secara bersamaan. Nas Chen Soul kedua memiliki ki hitam yang berputar dengan keras di sekujur tubuhnya, yang bergetar tak terkendali, dan Han Li segera jatuh dari langit sebagai bola cahaya keemasan.